Ada yang nanya bro, Ence Senanya dijual nggak? Baru JP. Dia baru naik dikit udah sombong bro. Altcoin baru naik dikit udah sombong. Siapa? Ini ada yang nanya nih, Dwi namanya. Kenapa? Senanya dijual nggak? Dia baru JP katanya bro. Baru JP di kripto. Apa JP lu berapa sih? Hah? Kemarin ada yang nawar bro. Apa? 29M nawar gua. Terus gue tanya kan, ada yang mau beli nih katanya, berapa 29M? Kan gue gini, prinsip investasi kan simpel, scarce desirable asset bro, ya kan? Ya. Contohnya, kalau orang kaya itu investasi apa sih? Orang kaya apakah investasi saham? Gue kasih tahu jujur-jujurnya enggak. Karena saham itu mereka bikin, bukan mereka invest. Mereka bikin, biarin publik yang bego beli, dia jualan ke publik. That's it, saham. Orang kaya itu cari yang scarce desirable, contohnya penthouse di Manhattan. Kalau di Jakarta, contoh misal penthouse di St. Regis. Ya. Contoh penthouse di Langham. Karena cuma beberapa unitnya dan nggak semua orang mampu beli. Dan jadi slotnya emang nggak ada. Dan slotnya memang nggak ada. Contohnya lagi lukisan. Orang kaya koleksinya lukisan bro. Cari lukisan yang bagus, ya kan? Yang langka, entah lokal yang udah lama, ya pelukis-pelukis yang jago, atau yang di luar negeri kalau udah lebih kaya. Jam tangan, yang scarce dan desirable gitu. Ya. Yang unitnya cuma sedikit. Jadi teman-teman kalau mau cari prinsip investasi, menurut gue simple. Gue bisa kasih itu ke satu kalimat, scarce and desirable asset. Kalau aset itu bisa dicetak lagi, bisa banyak yang punya, itu nggak menarik. Contohnya, lu kayak tawarin ke orang yang punya duit misalnya 10 triliun. Bro, gue ada kayak kesempatan investasi nih. Itu ditanya, apa? Oh saham A nih. Ya dia nggak tertarik karena sahamnya semua orang bisa beli, pembantunya juga bisa beli. Kecuali lu bilang, oh ini gue ada bisa beli sama direksinya 1% lebih murah. Jadi orang kaya itu selalu main yang scarce dan desirable. Dan menurut gue Bitcoin tuh itu semua gitu. Kita rebutannya sama orang kaya di Nigeria, orang kaya di Afrika yang lainnya, orang kaya di Turki. Kita rebutan sama satu dunia gitu loh. Kalau lu gak ketemu aset yang scarce dan desirable ya kalah terus bro. Ya. Karena orang banyak yang salah kan. Mereka investasi kayak kos-kosan, mereka berharap bisa balik modal. Kos-kosan lu tuh gak scarce and desirable. Orang kaya ya itu belinya Grand Indonesia. Bikin mall di sewan ketenannya di tengah-tengah Jakarta. Mereka nggak ada yang main aset yang bisa banyak orang beli gitu loh. Yang kaya itu yang bikin rukonya, bukan yang beli rukonya. Jadi lu harus investasi punya mindset bahwa barang ini apakah diinginkan sama banyak orang atau enggak. Even kan mobil kita bro, yes. Kita selalu cari yang langka gitu. Sena gue 1 dari 500 di dunia. Kalau lu cari Avanza ya banyak gitu. Ya. Indonesia ya 4 atau 5 lah Sena. Gue bilangnya atau karena yang nyala 4. Ya. Satu nggak tahu tuh. Ya jadi scarce gitu. Satu negara cuma 5. Lu tinggal silakan mau beli yang mana. Jadi kalau tawar gue berapa ya gak menarik buat gue jual juga. Kenapa? Karena gue gak butuh duitnya gitu. Iya. Gue pakai emang buat gue senang-senang. Kalau lu gimana bro? Prinsip investasi lu apakah seperti itu atau enggak? Ya sama ya. Mungkin banyak orang yang mikir bahwa orang membeli aset-aset tertentu ya. Contohnya jam tangan lah ya. Ini kita jadi pamer lagi nih. Lu perhatiin nih, kalian perhatiin nih. Jam tangan dia so ganti tiap margin call. Kalau gua tuh ya cukup nabung. Ya cukup satu. Gua soalnya malas nyenting-nyenting. Iya. Nah, coba lu ada chartnya juga loh by the way. Iya. Nah, ini edukasi jam tangan boleh. Edukasi. Enggak, gini. Kan tadi Bro Timothy bilang mengenai scarce asset kan? Oh, ya. Ya. Banyak orang yang mikir kayak misalkan kayak jam tangannya Bro Timothy ya. Misalkan Patek Philippe ya. Nah, tunjukin bro modelnya. Lu ajarin dulu ajarin. 5711 ya. Ya misalkan kita lihat lah di sini. Diajarin ke teman-teman ini. 5711. Nah ini contohnya ya, kalau teman-teman lihat ya di sini ya, ini teman-teman lihat chartnya, ini pun juga sama seperti chart itu yang saham, kayak ada chartnya. Kayak ada chartnya. Ini silver bro, gue juga ada yang silver tadi di rumah tadi. Iya, benar. Ini yang silver ya. Jadi, nah ini contohnya ya. Ini menunjukkan kalau ya ada harga historisnya ya. Waktu Betul. COVID dulu topnya itu sampai $178.000 ya. Tapi ini yang silver, yang steel ya. Karena udah discontinue makanya harganya naik. Ya. Yang R ini berapa bro? Yang rose gold ini? Yang sekalian boleh gue nggak tahu kan marketnya. Bentar. 5712. Kalau dia investasi jam tangan. Kalau gue pakai yang gue suka. Benar. Ya, kita lihat 5712 ya. Nah, ini yang gold ya, yang dia kayak tukang jam tangan gitu. Iya, jadi gini ya. Ini contoh lah ya, dari market price ya. Nah, kita lihat market price-nya ini $187.000. Ya. Iya. Stabil tuh harganya kan? Stabil, harganya relatif stabil. Jadi memang lukisan pun juga sama ya bro. Oh ya betul. Ya, lukisan harusnya saya juga bisa buka nih chartnya. Iya, banyak. Jadi semua itu ada marketnya. Betul. Kalau ini apa nih? Nah ini apa nih? Ini
AP ya. Iya. AP ya Royal Oak Jumbo ya 39 mm ya boutique edition. Tapi itu kalau itu pas dialnya dulu ya. Karena lebih kecil. Ini kita jadi podcast jam tangan nih, bahaya nih. Enggak, karena saya lihat ini harganya ini edukasi relatif ya, flagging. Ya. Harganya relatif flagging. Itu betul. Patek Philippe aja yang Nautilus ya itu udah naik 400 juta dari 1 tahun yang lalu. Ya. Benar. Jadi jam tangan jadi kalau udah kayak sama kayak trading shitcoin. Betul. Kalau misalnya ada kayak apa influencer yang baru nih misalnya kan, kayak ini Rolex Submarinerku, Rolex. Iya itu dialnya bro, 1 bro. Itu ketahuan tuh, saya baru pertama kali punya duit gitu. Ya. Jadi jam itu dipakai juga sebagai scarce and desirable asset karena banyak yang pengen. Tapi ini semuanya barangnya boomer lah. Ini gorengannya boomer lah. Iya, tapi ya still nice to have ya. Iya. Jadi ada yang bilang jadi sales jam tangan, tenang, lu nggak bisa beli kok. Nah. Iya. Lu ke tokonya pun lu diusir keluar. Tenang. lu bahkan punya duitnya pun buat beli, lu nggak bisa beli. Gitu. Lu ke tokonya diusir keluar. Jadi tenang, bukan sales. Iya, benar. Aman. Lu datang ke PI coba, datang ke PI ke Patek lu diusir keluar pasti. Nggak digubris pasti. Ada yang bilang ayo sponsor ya, kok boleh lah. Kalau Patek yang sponsor kita terima lah bro ya. Iya. Kita terima. Jadi banyak barang-barang investasi yang teman-teman mungkin nggak anggap investasi kali ya. Even kayak mobil, gue kan diajarin main influencer tuh. Oh kalian jangan beli mobil tuh turun. Iya kalau mobil lu bos, seri 3 iya turun kayak sales asuransi lu. Investor, iya turun emang, mobil lu turun. Mobil gue sih enggak ya. Ada yang bilang kalau sedan 50 M, ya kalau 50 M angkut boleh. Iya. 50 M boleh. Udah cuan tuh. Udah cuan. 50 M angkut. Jadi banyak aset-aset yang menarik dan kripto itu menurut kita salah satu aset yang eksotis yang menarik juga gitu, yang nggak semua orang punya aksesnya dan nggak semua orang tahu. Ya. Ada yang nanya, Revuelto tambah mahal nggak? Kalau Revuelto coba lagi, scarce and desirable. Revuelto lu bisa beli, bisa dibeli. Kalau Revuelto, Hotman juga baru beli kan? Ya. Gue bisa ke Lambo beli besok Revuelto. Tapi kalau Senna lu nggak bisa beli karena emang itu limited production kan. 1/500, lu nggak bisa cari lagi. Entah ada sultan di Arab yang mau jual atau orang kaya di Inggris atau orang di Singapura. Ya. Gitu. Sulit. Kalau misalnya yang langka lagi kayak Jesko, ya kan? Jesko itu juga langka karena cuma sedikit. Apalagi dia ada 2 tipe kan. Yang 1 tipe tuh ada yang cuma 160 bahkan. Yes. Dia ada bahkan ada apa? Nah, kalian bisa paham nih. Ini edukasi juga buat teman-teman. Jadi kan gue tuh kesel kadang. Soalnya di luar negeri kan misalnya ada yang beli Jesko atau kemana ada yang beli Jesko. Ya. Orang tuh banyak yang kayak bilang, oh kalau punya duit segitu dia nggak beliin mobil. Kan itu elu. Orangnya udah bisa beli mobil puluhan miliar. Itu duitnya tuh udah ratusan miliar sampai triliun. Yes. Gitu. Jadi mereka udah nggak anggap itu kayak lu beli mainan lah gitu ibaratnya. Kayak kartu Pokemon gitu ya. Kayak lu anak kecil lu beli kartu Pokemon. Itu sama tuh kayak orang yang beli mobil puluhan miliar. Apalagi kayak Jesko itu duitnya tuh udah pasti 200 M sampai triliun udah pasti. Yeah. Nah itu ada tipe-tipenya tuh. Makin tinggi lu ngambil tipe Jesko itu makin mahal. Ini gue bisa jadi review mobil yang lama. Yang kemarin tuh yang gue lihat itu gold dari yang gold tuh. Yang gold plated dia ada jadi pinggiran list goldnya. Yeah. Nah tapi itu masih ada level di atasnya lagi. Jadi kalau ngambil Jesko Attack tapi yang diamond dust. Itu ketika lu lewat kena sinar matahari bro. Itu dia kayak sparkling begitu. Even yang punya TED itu bukan yang diamond dust itu. Jadi kalau nggak bilang itu cuma 70 unit di dunia. Harganya itu bisa naik lagi. Dan Jesko itu bisa dijual 1 dunia. Beda sama Senna gue bro. Kalau Senna gue problemnya gini. Gue mau jual ke orang Singapura atau misalnya keluar. Ya karena setir kanan ya. Ah benar. Jesko itu setirnya bisa dipindah. Jadi lu bisa kirim ke pabrik Jesko sebulan dia pindahin setirnya. Jadi bisa dari kiri kanan kiri. Jadi harganya itu dibikin yang worldwide. Emang dibikin barang investasi. Apa harus beli ini berarti? Waduh. Tanda-tanda harus beli ini. Kemarin ada tuh di global warna oranye loh dijual. Ada yang nanya kan harganya, kadang bingung kan harganya berapa. Jesko tuh kemarin ada yang mau jual 69. Rupiahnya 69 M. 69,5. Warna oranye lagi warna. Iya. Ada warna oranye tuh satu tuh. Di global ya tapi bukan Indo. Ya, warna Bitcoin itu. Warna Bitcoin ini menarik nih makanya nih. Ada yang ada bilang gas beli ya kan. Nah, kita lihat masih menimbang soalnya ada satu lagi opsi yang menarik ya bro. Udah ditawarin gue sama McLaren. Oke. Yang paling baru.
Tapi sebenarnya kayak balik lagi kalau brandnya kan Koenigsegg emang di atas kan dari Iya. McLaren kan. Jadi kayak mendingan yang hypercar sekalian atau yang kayak brand supercar yang ke hypercar. Saya kan brand supercar yang ke hypercar ya sebenarnya. Bukan yang kayak emang Bugatti sama Koenigsegg, beda bracket menurut gua levelnya. Iya. Tapi yang kalau Bro Kakak bilang kan sebenarnya kita sempat bahas juga konsiderasinya ya itu apa namanya? Apa McLaren warna apa bosnya kan. Jadi lebih lucu kalau ada semua McLaren-nya gitu kan. Jadi ya beda-beda warna ya. Beda-beda warna. Ada yang tebak W1. Nah ini nih makanya kalau kalian balik lagi, kalian bilang kan ini akademi kripto ini apa sih? Ini edukasi gitu. Ini edukasi akan Ya, kehidupan. investasi, kehidupan, lu mau belajar tentang kayak ngatur duit ya. Itu bisa kita bantu juga. Nah ini dia nih kalau McLaren nih. Lu kalau influencer kripto nggak dikirimin nih render pack-nya nih. Ini nih no. Lagi menimbang gua. No. Dikirimin sama McLaren langsung. Jadi lagi menimbang kira-kira. Tapi optionnya keren-keren sih. Kalau dalam sih jujur ya. W1 tuh kayak future future banget ya, futuristik gitu. Kalau Bro Kakak nih udah ngincer-ngincer juga nih dia nih. Udah Kalau diincer saya juga. Mobil ya biasa aja lah ya. Oh. Nggak terlalu Biasanya tech art ya kan. Iya. Nggak terlalu. Tapi dia tuh kayak ada something with Porsche sih dia ini. Iya. Kayak dari SUV-nya daily. Iya, Porsche-nya. Karena Kenapa lu sange sama Porsche bro? ya kalau suruh milih ya satu mobil yang dikendarai satu merek ya Porsche sih. Iya. Seumur hidup ya ditodong ya. Iya. Ya paling Porsche 911 sih. Setuju. Paling Even gue juga ya. handy ya. Gue pernah coba dia Paling punya enak banget. smooth. Iya. Paling oke buat manuver tapi speednya pas lah ya. Iya. Apalagi yang 911 turbo. Setuju. Ya, itu Turbo S kan? kencengnya oke ya. Nggak level supercar, Iya. mendekati. Tapi handlingnya oke ya. Nggak terlalu panas juga. Ya, coolingnya oke. Jadi ya perfect daily car. Sebenarnya gue pengen tanya ke teman-teman, kalau kita bikin review mobil tuh tertarik gak sih? Karena gini, sebenarnya gue tuh kadang ngeliat reviewer mobil di Indo ya, gue ada gatel nih gitu. Kayak misalnya review McLaren. Lu tuh kayak cuma bawa sekali 2 kali, lu nggak tahu apa yang lu omongin. Kalau gue bahas McLaren ya, kayak Ivan bahas Senna, itu gue hajar, gue pakai terus. Lu kalau misalnya di daerah dekat tempat rumah gue, lu pasti sering lihat mobil gue keluar. Ya. Kayak ada yang review terus kayak even yang di luar negeri bro, kayak bilang McLaren tuh masuknya susah harus duduk. Enggak, itu lu karena nggak sering masuk keluar McLaren, ada caranya masuk keluarnya. Dan kayak ada yang bilang kan nyaman banget dibawa di jalan. Lu coba dulu bawa Senna ke Peak gitu. Lu kena konblok. Soalnya dia pakai ini bro, pakai angin, suspensi pakai angin. Jadi bisa rusak gitu dan gampang rusak. Kalau satu mobil seumur hidup ya benar, 911 Turbo S mungkin gue pilih ya. Gue mungkin bisa bikin review mobil-mobil gue kayak gue juga ada kan. Gue juga ngambil G-Class kemarin. G63 gue itu yang Magno Edition full spec itu belum keluar tuh di ATPM belum keluar, tapi gue udah pesan sendiri dari Jerman. Nomor 10 awal kayak punya gue itu. 10 awal yang ada di Indonesia itu juga belum ada tuh yang review di YouTube tuh karena memang belum ada barangnya. Yes. Jadi kayaknya kalau bikin review gitu asik tuh bro. Itu punya gue yang layarnya udah panjang tuh yang dalam tuh. Yang baru belum ada itu. Ya. Apa kita bikin bro review? Ya kalau saya mungkin ini ya nggak terlalu ngerti juga mobil ya. Oh Masih dia ngerti kalah. jam tangan apa lu review jam Sama tangan? Bro Timothy masih kalah lah ya. Kalau bro kakak nih ini ngeri teman-teman ya. Teman-teman harus tahu. Jam tangannya lu perhatiin coba ya margin call. Kemarin lu pakai apa? Daytona Oyster Flex. Oyster Flex white gold. Ya. White gold. Baby Lemon. Nah, jadi total jam tangan dia. Jadi satu jam tangan dia itu satu porto influencer crypto sebenarnya. Nggak nyampe lah portonya bahkan ya. Ya lumayan lah puluhan lah Iya. jam tangan ya. Jam tangan banyak Dan sekali. banyak dia. yang nggak saya pakai. Oh iya dia banyak diplastikin karena dia banyak pakai untuk investasi kan. Iya. Dia ini agak aneh sampai yang kayak GMT juga dihajar sama dia. Jadi GMT-nya banyak plastik-plastikin. Semua warna gitu. Ya. Kayak Infinity Stone. Infinity Stone ya. Jadi ya itu kalau kalian tanya apakah investasinya orang kaya itu main kayak beli saham gitu, jawabannya enggak. Iya. Gua nggak kenal kayak satu orang kaya pun yang kayak bilang ke gue investasi utamanya saham. Kecuali dia bener-bener kenal sama ownernya ya. Dia kenal sama ownernya terus dia punya barang dari ownernya.